Tapi kan perlu seorang keturunan itu, anak cucu itu untuk memberi hadiah, untuk memberikan suatu apa namanya, doa kepada kakek buyutnya. Betul sekali. Tapi dengan mengamalkan amalan dari beliau, itu sudah langsung nyambung sampai ke atas-atasnya. Semuanya kecipratan dari amaliyah yang kalian kerjakan semuanya itu sampai ke atas, sampai ke kakek kalian, sampai ke Ya tidak ada. Indonesia yang luar. Mulai tersebutnya. Jelas oleh malaikat, tarik semuanya, ikat kunci keluar, melalui Tuhan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sedulur semua subscriber YouTube Sapu Jagat, kalau bisa memuji itu terima kasih. Kami dari tim Sapu Jagat, Padepokan Sapu Jagat, alhamdulillah saat ini di waktu hari ini yang mulia ini kami kedatangan saudara dari daerah Jawa Barat, ya, masih daerah Kuningan, apa daerah Jakarta, Dari Majalengka, ya, dari Majalengka, Jawa Barat. Beliau datang ke sini ingin silaturahmi dan ada suatu kejanggalan di dalam kehidupan yang mengalami tentang hal yang aneh gitu kan, di luar nalar dan logika kita. Ya, kita berusaha untuk menarik yang terkuat yang ada di dalam jasad saudara kita ini, sedulur kita ini. Ya, mudah-mudahan sedulur semuanya bisa menyimak ataupun mengambil hikmahnya di dalam video ini. Jangan ditelan mentah-mentah, jangan dipercaya 100%, karena mediumisasi ini hanya sekedar untuk hiburan ataupun suatu tontonan. Nah, kalau kita simak, dijadikan suatu tuntunan untuk gambaran yang hal-hal yang baik, ya monggo silahkan untuk support kita lebih dekat kepada Allah agar kita menjadi kehidupan yang lebih baik lagi, ibadah kita ataupun perjalanan kehidupan kita yang sudah kita lewatin, yang buruk ya kita buang, yang baiknya kita jalanin terus tanpa ada istilahnya mengeluh ataupun menyerah di dalam kehidupan kita di dunia ini. Ya, ini saudara kita yang dari dari Majalengka, ya. Itu keanehan apa yang dialami? Ya, ada bisikan-bisikan yang Bisikan-bisikan goib, ya. Yang datang Yang datang ke Bapak kalau melalui pas di saat lagi zikir ataupun lagi ya mengaku betul
Oh, yang ngaku-ngaku leluhur. Dan selain itu apa? Apa ada efek di dalam jasadnya, misalnya sakit ataupun apa gitu? Sakit sih Enggak. memang di keluarga yang ada efek. Oh, di keluarga itu ada efek. Ya, Efek ke sakit sampai ada yang meninggal. oh, sakit sampai ada yang meninggal. Dan kejadiannya itu di luar nalar logika. Di luar nalar logika manusia biasa, karena setelah dicek dan dicek dari dokter, dari lab, periksa ke dokter, bahkan dirawat di rumah sakit beberapa minggu, ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu, dan sakit itu gantian. Jadi tidak semua sakit. Jadi sakit sakit yang ini yang ada yang sekian sembuh, ganti lagi ada saya nomor sekian. Setelah sembuh ganti lagi dengan ada yang berikutnya gitu. Nah, Itu masih keluarga ya? masih adik saya semua keluarga. Kandung ya? Adik kandung. Nah, yang kemarin terakhir tanggal 22 September adik saya sampai almarhum setelah muntah darah. Tapi dicek di dokter, itu nggak ada penyakitnya. Kalau menurut logikanya saya sebagai manusia awam, kalau muntah darah kan berarti paru-paru yang dihajar. Iya. Berarti ada penyakit di paru-paru. Ya penyakit dalam ya? Penyakit dalam lah. Tapi ternyata dengan pemeriksaan dari dokter itu sehat, negatif, tidak ada penyakit. Nah, itu untuk untuk istilahnya supaya saya kedepannya lebih baik lagi dalam menjalin kehidupan, jangan sampai supaya bisa sekiranya suudon sama orang lain, dan juga supaya saya lebih baik lagi menjalankan kehidupan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu Ya, aja. itu jadi suatu gambaran ya, pelajaran kita di dunia ini agar kita bisa memilah dan memilih. Iya, betul. Dalam arti menjalankan kehidupan yang lebih baik. Ya, kita coba untuk menarik yang terkuat, karena ini satu saudara kandung lah. Iya, saudara kandung. Cuman beda daerah aja, Mas. Tinggal. Coba kita yang ditarik, yang mengetahui kejadian yang di luar nalar logika yang menimpa ke dalam keluarga bapak. Ya, seperti itu, karena kita real, tidak ada settingan ataupun istilahnya gagasan untuk seperti ini. Kita dipertemukan dengan atas izinnya guru dan ridhonya Allah, kehendak Allah, semua juga terjadi. Ya, kita coba tarik yang terkuat, yang mengetahui hal-hal yang aneh, yang penyakit yang menimpa ke keluarga saudara kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semua energi negatif yang ada di jasa dia bersihkan semuanya, muak semua efek yang tidak, agar tidak bisa menghalangi apa yang saya tahu. Yang mengetahui, makhluk yang mengetahui kejadian hidup keluarga saudara kami, saudara kami, yang mengetahui hadir, tarik dan tersedot ke tangan saya. Allah. Sinkron kerja satu mediator ini bisa dikuasai jasadnya, dikuasai. Jika menurut budaya kami berdusta, secara otomatis tubuh terpotong-potong. Allah.
Saya. Kami di sini ingin mengetahui saja. Apakah Mbak itu dari golongan apa? Saya pengen mengetahui. Iblis saya. Dari bangsa iblis. Ya. Kok bisa ada di dalam keluarga ini iblis itu? Dari mana datangnya? Dari mana? Saya yang mengirim. Kamu jangan berdusta, berbohong kepada kami. Jangan mengaku-ngaku iblis. Benar kamu iblis? Suruhan siapa? Hah? Suruhan siapa? Suruhan dari orang. Manusia dari mana? Orang dari mana? Itu sekutu dengan iblis itu manusia dari mana? Kalau jauh Iya, ada tempatnya. Menurut dukun. Dukun yang menyuruh ke kamu itu, yang bersekutu dengan iblis itu dukun. Benar kamu yang melenyapkan, yang mengambil kehidupan manusia keluarga ini? Hah? Tidak. Bukan saya. Loh, lu siapa? Saya hanya menyerang saja. Suruhnya. Menyerang. Apa efeknya keluarga ini, serangan sampai yang terjadi? Ada anggota keluarganya. Hah? Ada anggota keluarganya yang meninggal. Anggota keluarganya yang meninggal. Ya iya, berarti kan kerjaan sampean itu. Ya. Kenapa kok sampean disuruh? Itu maksudnya apa? Manusia itu menyuruh manusia lagi untuk menggerakkan sampean menyerang. Dia tidak senang dengan keluarga ini. Oh, alasannya itu tidak suka dengan keluarga ini. Karena apa? Apa alasannya? Kenapa? Mana kasih tahu. Yang saya nyatanya tidak suka saja. Apakah kamu melihat kekuatan di dalam keluarga ini? Keluarga ini masih saya akan Lemah. menghalang-halangi mengikuti ajaran dari sini. Siapa yang mengarahkan untuk ke sini? Hah? Ada Luhur. dari golongan si Siluman. Golongan siluman. Kodam leluhur. Oh, jadi kodam. Jadi kamu itu udah mencoba untuk menganiaya, bahkan sampai menghilangkan nyawanya keluarga ini. Iya. tapi bukan saya. Tadi kamu bilang katanya kamu yang menyerang. Saya yang menyerang tapi bukan mengambil roh. Oh, beda aja. Saya tidak mengambil roh sukma dari anggota keluarga ini. Hilangin dulu dong.
Itu bukan yang nyuruh itu. Ini yang menyuruh sampean. Iya benar. Nggak bohong kamu. Allah. Yang kami genggam. 97 sukma yang kami genggam. Ilmu kembang jagat pelabuhan sukma. Jebol jantungnya. Kuburan semuanya. Semua tulang-tulangnya. Utus semua urat-uratnya. Tanpa mengeluarkan darah. Sampai ngepek ke jasad. Allah. Laksa iblis tertarik. Khadam yang terkuat yang ada di keluarga ini. Khadam yang terkuat. Sedang Allah. Macan. Terkunci. Engkau berjasa mulia hari ini. Kita suaranya terbuka, menyambung, kita suaranya bisa bahasa manusia dengan jelas, yang kami mengerti bahasa Indonesia. Kita suaranya menyambung. Hancur. Selamat siang, ya. Siap. Mbak wujud seperti itu, seperti binatang itu dari bangsa siluman, benar? Ya. Tadi saya dapat informasi siluman harimau. Ya. Dari mana kok bisa jadi harimau, Pak? Dari kodam kehidupan. Dari bangsa jin apa dari Pak? Roh, dari manusia? Saya dari manusia. Dari manusia? Ya. Kenapa kok jadi bangsa siluman? Harimau? Dulunya saya mengamalkan amalan yang tidak benar. Oh, punya keilmuan. Ya. Bertapa di mana? Dapat dari mana amalan itu? Dari dulu saya amalkan. Dari dulu. Ya. Tapi sambungannya itu ke iblis. Sampai nggak tahu Tidak tahu saya. meninggalnya menjadi bangsa siluman. Tidak, yang penting saya memiliki kesaktian. Maka dari Efek itu ya. saya arahkan mereka ke sini. Untuk Untuk saya minta disempurnakan. iya. Jadi saat ini yang membisiki, yang mendorong hatinya, ruhaninya, cucu Mbah itu Mbah sendiri yang mendorong. Saya yang mengikuti ajaran. Berapa lama Pak menunggu itu? Ingin disempurnakan? Cukup lama disempurnakan, tapi banyak halangan di badannya, di keluarganya. Berapa jasad yang Mbah hinggapi sampai saat ini? Ini yang keberapa ini?
sampai gagal dan gagal baru saat ini bisa dipertemukan dengan cucu yang ini melalui jasad ini? Saya sudah cukup lama. Ini yang keempat. Oh, yang raga yang keempat Ya, satu. berpindah-pindah baru dipertemukan dengan yang bisa menyempurnakan. Ya, Dari mana kabar itu? saya melihat di alam gaib sudah ramai berita ini bahwasannya bangsa kami melihat ada cahaya dari golongan kami yang bisa menyempurnakan bangsa kami itu. Banyak yang berbondong-bondong ingin Ya. disempurnakan. Sudah banyak dari golongan kami yang menjadi pengikut beliau. Itu sebagai apa zaman dulu? Kan yang identik yang kami ketahui bahwa siluman harimau itu adalah pasukannya yang Prabu Siliwangi. Apakah ada Hubungan. hubungannya? Tidak ada. Oh. Saya hubungannya dengan yang Prabu Siliwangi. Tidak ada. Saya hanya manusia yang memiliki kesaktian di zaman kerajaan. Oh, di zaman kerajaan dulu. Ah, Kerajaan apa? jangan kerajaan banyak sekali. Kerajaan yang ada. Berarti dulu Cirebon. sebelum Prabu Siliwangi berdiri. Hah? Saya di era atau di zaman kerajaan. Wali Allah yang memimpin kerajaan di Cirebon. Oh, Sunan Kalijaga. Gunung Jati. Mbak sebagian apa tugasnya zaman dulu bisa sempurna menjadi bangsa siluman sampai punya kesaktian seperti itu? Saya salah satu yang memusuhi beliau di zaman kerajaan. Oh iya, Allah dimusuhi. Iya, Yang memusuhinya. Ya, saya tidak suka. tidak suka dia. Masalah ini bisa menyadari, bisa mengetahui, ingin disempurnakan menjadi manusia yang sempurna. Ya, saya Nggak sayang dengan kesaktian itu. hidayah. Saya sudah berikan hidayah dan rela untuk mengikuti ajaran beliau. Ya, memang masih ada kesempatan sebelum terjadi hari kiamat. Ya, saya sudah tahu itu. Masih ada. Bahwasannya waktu itu sudah semakin dekat. Dan sudah banyak golongan kami yang sudah bersatu mengikuti ajaran beliau. Berikut yang moksa juga sama. Ada di bangsa zaman dahulu itu Ada. sudah masuk. Sudah bergabung dengan beliau, termasuk raja-raja Nusantara. Saya juga ini mengabdikan kepada beliau sebagai bentuk penyesalan saya. Sudah memusuhi. Ya, Sudah. Itu sudah kodrat. Sudah kehendak Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ditakdirkan masih diberi kesempatan sebelum terjadi hari akhir. Mbah saat ini bisa kami sempurnakan. Kami menjalankan suatu amanah, menjalankan suatu perantara, wasilah yang ditugaskan oleh guru kami yang akan menyempurnakan semua leluhur-leluhur yang ingin merapat, yang ingin disempurnakan. Kami tetap menjalankan tugas. Itu sudah kodrat dan irodatnya, sudah menjadi catatannya bahwa di akhir akan terjadi kehancuran. Mbah masih bisa ada kesempatan untuk mengabdi dan untuk mentobati di masa kehidupan di dunia waktu zaman dahulu. Ya, silakan dibuka dadanya.
jasa tidak sempurna secara kafah. Allah. Allah. Nah itu cahaya itu diikutin arahannya Mbak. Kalau memang benar niatnya tulus, ikhlas, ridho ingin menjadi pengikutnya beliau, ikutin arahan cahaya itu. Diucapkan dengan gamblang biar sempurna perwujudannya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Masuk ke ilmuwan dari Sang Hyang Nurjatuhan Allah. Masuk. Secara otomatis bisa digunakan, bisa diterapkan, dan bisa dipelajari semua keilmuan dari Sang Hyang Nurjatuhan. Bisa mendorong keilmuan sesat dan bangsa siluman harimau itu tertarik dan tersedot menguat. Dari semuanya kepada Allah. Beda sekali ini. Itu Mbah memang sudah ditugaskan mendapatkan suatu senjata, karena Mbah basicnya sebagai penyerang. Nanti Mbah laksanakan tugas itu digunakan senjata itu, ya, karena akan terjadi di Nusantara ini akan ada penyerangan dari bangsa-bangsa makhluk gaib, pengikut-pengikut Dajjal atau bangsa iblis. Ya, digunakan itu senjata itu, karena basic Mbah sebagai penyerang, digunakan senjata itu, karena itu tidak mudah untuk mendapatkan senjata itu. Menyesuaikan wadahnya, menyesuaikan basicnya. Terdahulu Mbah sebagai penyerang, ya terjadilah sekarang ini ditugaskan oleh beliau sebagai penyerang dari bangsa gaib. Ya. Ya. Sekarang untuk membalas budi kepada cucu Mbah yang mengarahkan, yang menjadikan suatu wasilah perantara jasan ini, dibersihkan energi-energi negatifnya dari bisikan-bisikan bangsa gaib yang lain yang ingin menggagalkan, yang ingin menyesatkan, biar lurus ke jalan yang benar seperti Mbah menjadi pengikutnya Sang Hyang Nurjatuhan. Dibersihkan semuanya, efek-efek kiriman-kiriman dari keilmuan bangsa dukun yang belum aktif di dalam jasadnya, semuanya dikuras, dibersihkan biar nanti tidak ngefek di jasadnya. Semuanya jangan ada yang tersisa.
semuanya, tiga-tiganya semuanya dibersihkan. Yang membisik-bisiki, yang menghalang-halangi, yang membuat bimbang, semuanya ditarik. Tarik yang ada di tempat tinggalnya, yang ada di tempat tinggalnya, semuanya ditarik. Energi negatif, tanaman-tanaman dari gugur yang ditanam oleh bangsa dukun, bangsa manusia yang iri dengki ke keluarga itu, semuanya dibersihkan. Bisa dibersihkan, bisa disapu, semuanya ditarik, semuanya seringan kapas dengan izin tukang sem yang sudah jelas melihat jasad saudara semua sekeluarga bisa keilmuan dari Sang Hyang Jaya, bisa mendeteksi jin-jin kori yang menempel dalam jasad saudara-saudara kami sekeluarga. Semuanya deteksi dah jin korinya, tembak muslim semuanya, keluarga ini tanpa terkecuali semuanya jin kori ini tembak muslim, biar mengarahkan untuk ibadah, untuk menyembah kepada Allah. Stempel lapar Allah semuanya, biar jin korinya sempurna menjadi muslim, selaras, satu arah dengan jasadnya masing-masing, mengarahkan untuk ke taat dan patuh atas perintahnya Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah. Saya menitip pesan buat anggota. Ya, monggo silakan komunikasi. Cepatlah, rasanya kalian. Saya Mbak itu Mbak dari mana? Dari mana? Buyut apa? Pakai raya apa? Dari Aki Johar, dari Aki Kamina, dari Babu Putih, dari Babu juga dari Saya Aki Johar. Pengakutan oke. keilmuannya. Oke. Cucu nak pemahatake. Saya keilmuan dari Buyut Aki Johar. Dari Aki Johar. Ya, keilmuannya saya hodamnya beliau. Oh. Ya, alhamdulillah dengan izin dari Allah, dengan wasilahnya guru besar Sang Hyang Warna, kita bisa ketemu di sini, bisa memperbaiki diri ke depan supaya lagi. Mbak juga benar-benar dalam mengikuti ajaran-ajaran yang tadi sudah diberikan kepada Mbak. Dan ingat tegurlah kami bila kami ada di jalan yang salah. Disidotin Mbak, kalau bisa dikasih isyarat. Kalau memang lagi salah, jangan sampai. Insyaallah. Setiap saat, setiap waktu kita sering melakukan dosa. Yes. Betul. Kita sering mandi tobat, zikir tobat. Itu bisa membuang hodam-hodam yang ada di badan kita. Amin. Itu Mbak bisa mengetahui hal itu kan belum menjalankan. Dedikasi. Melihat. Dedikasi. Saya yang memberitahu di atas. Belum mengetahui karena goib ya. Ya, saya hanya disuruh sampaikan kepada keluarga saya. Ya itu cucu saya. Jadi Mbak tuh ya pakai Kayak dari bapak.
Oh dari bapak, berarti yang Dari ibu. berapa itu? Kalau yang berapa? Kalau kakek saya dari bapak mungkin ya keturunan dari Mbak Bujaka Janingrat, bukan keturunannya. Itu yang keempat kan ya? Atau kelima? Yang saya sering kan Mbak Bujaka Janingrat, Mbak Bujak, Mbak Bujak, Mbak Bucarim. Untuk saat ini sekarang, sebaiknya kamu sudah tidak mengamalkan amalan yang lama. Iya. Karena sudah tidak diperkenankan. Karena dari leluhur di atas pun sudah mengamalkan amalan yang lama. Jadi tidak perlu lagi Mbak dari cucunya, biar cucunya fokus ke ibadahnya. Ya, sudah saatnya mengamalkan amalan dari beliau. Insyaallah. Jangan dicampur-campur, karena itu akan mengundang bangsa iblis. Yang mengaku-ngaku ya. Ya, Tapi kan perlu seorang keturunan itu, anak cucu itu untuk memberi hadiah, untuk memberikan suatu doa kepada kakek buyutnya. betul sekali. Tapi dengan mengamalkan amalan dari beliau, itu sudah langsung nyambung sampai ke atas-atasnya. Semuanya kecipratan dari amaliyah yang kalian kerjakan semuanya itu sampai ke atas, sampai ke kakek kalian, sampai ke buyut kalian, Ke bawahnya, ke anak cucunya, sampai tujuh turunan. ya. Jadi ke atas tujuh turunan, ke bawah tujuh turunan. Jikalau mau menjalankan. Ya, menjalankan bersungguh-sungguh istiqomah. Apakah bisa Mbak jasa cucu Mbak untuk menjalankannya? Bisa semua. Semua diberi kesempatan yang sama. Tinggal kalian dari diri kalian yang menentukannya. Semoga Allah berikan kekuatan dan semoga Bila kalian sudah mengamalkan dari ajaran beliau, sudah pasti juga akan ada pengawal-pengawal dari golongan cahaya dari ratu beliau. masih ada ganjaran di hati nih Mbak. Bila mana kan masih ada keturunan dari Bapak di Kamina. Kalau ada amalan-amaliyah atau amalan-amalan yang mengganjal dari menghalangi dari supaya kamu bisa beribadah dengan baik dari kakek kamu dari ibu Bapak Karmina, mungkin bisa Diputus kalau yang terbaiknya Mbak. baik. Takutnya dari golongan bangsa siluman atau bangsa iblis. Jadi amalan-amalan yang terdahulu, perjanjian-perjanjian goibnya minta diputuskan. Karena keilmuan yang sudah diterapkan oleh Sang Hyang Nur itu bisa memutuskan perjanjian-perjanjian goib dengan anak cucu agar tidak pernah dampaknya. Iya, kalau yang mau disempurnakan semuanya, biar menjadi masuk ke golongan beliau Sang Hyang Nur Dahiwan. Tarik semuanya energi-energi negatif ataupun hodang-hodang keilmuan yang tidak bersana, biar nanti bersana, biar nanti sempurna. Kenapa dihancurkan? Perjanjian. Oh, perjanjian putus. Putus semua. Insya Allah dengan izin Allah kita bisa saya sebagai anak yang paling tua dan bisa menuntun sama saudara-saudara dari saya di jalan yang Allah ridhoi atas izin dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, dituntun sama guru besar kita semua, itu Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, dengan izin dan ridha Allah
kita dituntun di jalan yang Allah ridhoi, menuju ridhonya Allah. Ya, saya sudah lama menunggu ini ingin disempurnakan. Kami tidak tahu, kami tidak Ya, mengerti. memang waktunya. Karena kan sebetulnya nggak mengerti Mbak. Mengerti. Itu kalau tahu mah ya dari dulu udah kesini. Ya. Karena nggak tahu. Karena nggak tahu, mohon maaf Mbak. Ya, maaf. Jadi sampai ada korban dari istilahnya itu aja tidak mengetahui dijolimi oleh manusia-manusia yang iri dengki. Ya, itu semua udah kehendak Nah, dari Allah. Jadi ada faedahnya di balik itu ya Mbak. Ya mudah-mudahan almarhumah diberi tempat yang layak, yang lapang di surganya Allah. Amin. Karena ini saudaranya ataupun saudari nanti akan ini Mbak, akan menyambungkan. Ya, dia akan keangkat dengan amalia kalian. Amin. Amin. Ya. Ikutilah anjuran dari beliau. Insya Allah. Sama. Banyak-banyaklah bersedekah. Insya Allah. Bersedekah. Kenapa Mbak mau banyak sedekah? Karena emang dari ntar dulunya susah untuk sedekah atau bagaimana? Sedekah itu gunanya hanya untuk menolak bala yang ada di keluarga kita. Apalagi di zaman sekarang ini, bala bencana sudah banyak diturunkan di muka bumi ini. Jadi untuk menolaknya dengan itu sedekah, Ya. menolak balanya. Itu gunanya lah sedekah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah, terima kasih atas petunjuknya. Dan mohon maaf baru bisa silaturahmi sekarang ke sini karena ketidaktahuan, ketidakmengertian. Memang waktunya saat ini lah. Ya, Mbak, mohon izin nih Mbak, cucunya Mbak. Oh silakan salaman. Mohon izinnya untuk ridhonya biar mendapat ridhonya Allah. Cucunya mau menjalankan juga. Ya, saya akan doakan dari sana. Ya Mbak, sama-sama. Supaya Nanti diingatkan Mbak. keluarga kalian Hmm. diangkat derajatnya. Amin. Bisa menjadi pengikut dari pemimpin akhir zaman. Amin, amin, amin. Ya, Ini perwakilan Mbak ya. Dari ini mohon Mbak jangan istilahnya terlalu merapat. Istilahnya dipantau aja. Kalau enggak ya Mbak yakinlah dengan bimbingannya beliau. tidak berani masuk ke badan lagi. Iya. Sudah tidak diperbolehkan kalau tidak ada tugas dari beliau. Iya Mbak. Assalamualaikum. Ya monggo silakan Mbak. Kalau Mbak mau. Saya pamit. Ya Mbak Saya tugasnya di mana? hanya Di mana tugasnya? saya ingin kembali ke pusat. Ke pusat. Ya, ingin belajar di sana. Oh, pusatnya Tapi majelis. Mbak kalau misalkan di sini ada suatu yang genting ataupun kami membutuhkan, Mbak bisa dipanggil ya, Mbak. Bisa. Apa namanya? Saya tetap memantau keluarga kalian. Mbak, dari jauh. Mbak siapa? Ya Mbak. Aki Johar. Nama Ki Johar. Dan Ya. itu akan jadi dindingkratnya Pak. Ya Ki Johar. Ya monggo silakan Mbak. Nanti kita saling memantau. Amin. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kakek ini dari pokok. Ya alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Jazakumullah khairan katsira. Kami mengucapkan syukur ke Allah Subhanahu wa taala bahwa tugas kami di sini
perantara dari Padepokan Sagu Jagat untuk ya syiar di bangsa goib, di bangsa dan yang nyata di bangsa manusia. Kita alhamdulillah ya semua juga kebenaran mutlak milik Allah, dan yang penting kita sudah berusaha. Endingnya seperti ini, kita menyempurnakan yang goib dan mensupport, mengarahkan sesama makhluk, sesama umat muslim, kita saling menguatkan dan mengingatkan. Insya Allah semuanya yang menyimak video ini mudah-mudahan mendapatkan maghfirah, hidayah ataupun suatu kepahaman yang baik. Jangan sampai gagal paham ataupun jangan sampai ditelan mentah-mentah, dipercaya dan diyakini bahwa tentang hal gaib itu dijadikan suatu gambaran ataupun tuntunan untuk jalur kedepannya kita lebih baik lagi. Ya seperti itu, kami ucapkan terima kasih.